Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat yang ke-36 berkata, "Ingatlah akan masalah yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Bertekun di dalam iman. 3 hal yang Alkitab diajarkan kepada kita tentang iman, pengharapan, dan juga kasih. Iman artinya mendasarkan kehidupan pada anugerah Tuhan. Kasih adalah praktik iman dalam hidup sehari-hari. Sedangkan pengharapan melihat jauh ke depan kepada penggenapan janji-janji Allah yang setia. Pada nas ini penulis Ibrani mengungkapkan alasan bahwa mereka harus bertekun dalam iman. Penulis mengingatkan mereka bahwa mereka sudah ada di dalam terang. Penderitaan yang datang kepada mereka sebenarnya menunjukkan kesejatian iman mereka. Semua pengorbanan kasih mereka dalam mengikut Kristus, semua penderitaan yang mereka terima karena iman mereka kepada Allah, dan semua pengharapan mereka akan keselamatan kekal kelak akan diterima adalah tanda-tanda yang jelas dari kesejatian iman mereka. Dan di dalam perikop ini juga penulis menyatakan kepada mereka, mereka sudah ada di bagian akhir perjalanan iman mereka. Dan sedikit waktu lagi Kristus akan datang dan menyempurnakan semua perjuangan iman anak-anak Tuhan. Bapak Ibu terkasih, namun ada hal yang lebih penting. Semua ini akan menjadi sia-sia dan akan berlalu begitu saja kalau mereka pada akhirnya menyangkal Kristus. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang terkasih? Kita beriman kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi semua akan menjadi sia-sia ketika kita meninggalkan Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang kita butuhkan sekarang adalah untuk terus bertahan di dalam kasih, untuk terus bertahan di dalam iman, dan bertahan di dalam pengharapan kita, dan percaya bahwa Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita beriman teguh kepada Tuhan, maka di sanalah akan nyata kuasa daripada Tuhan. Ketika kita melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan di sana merasakan betapa Tuhan selalu hadir bagi kita. Dan pengharapan itu tidak akan pernah hilang ketika kita tetap datang kepada Tuhan kita. Bahwa janji-janjinya adalah janji-janji yang setia. Bapak Ibu yang terkasih, karya Kristus mengubah orang berdosa menjadi orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Seorang anak Tuhan yang sejati pasti akan bertekun di dalam iman. Karena ada janji penyertaan Tuhan, dan janjinya itu adalah janji yang setia. Di tengah-tengah pencobaan, ajaran-ajaran sesat bahkan penganiayaan, di sanalah Tuhan menginginkan kita untuk tetap bertekun di dalam iman kita. Tuhan Yesus sendiri dalam kasih dan kuasa-Nya yang akan memelihara kita, yang akan menolong kita, yang akan memberkati kita agar kita tetap setia kepada-Nya. Dikatakan jelas dalam ayat yang ke-39, bukankah orang-orang yang mundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal, itulah yang akan mendapatkan kasih setia daripada Tuhan. Itu menjadi janji Tuhan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita
akan memampukan kita untuk kita bertahan di tengah pencobaan, akan menguatkan kita ketika kita lemah. Karena di sana ada iman, pengharapan, dan juga kasih. Dalam berbagai hal kita akan menghadapinya. Dalam berbagai hal kita akan melihatnya. Bagaimana kuasa daripada Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, mari kita pelihara persekutuan intim dengan Tuhan. Kita setia merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan. Karena di sanalah iman kita akan terus bertumbuh, kasih kita akan makin melimpah, dan pengharapan kita tidak akan pernah redup. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita semakin dikuatkan, kita semakin bertekun di dalam iman, bahwa dalam segala hal apapun Tuhan senantiasa akan menolong kita. Bagaimana dengan kita? Mari kita bertekun di dalam iman, dan Tuhan yang akan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman yang selalu menguatkan kami. Firman-Mu yang selalu meneguhkan iman kami dan menyegarkan hati kami yang haus. Bapa di sorga, biar dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk kami terus bertekun di dalam iman, kuat di dalam iman, karena di sana Tuhan ada pengharapan dan kasih yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan akan senantiasa menolong kami, ajarkan kami Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita.